Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rayhan Ilham Nugraha dari semester 2B akan mereview kembali pertemuan keempat mata kuliah hukum pidana. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP: yang pertama, kejahatan misdriven, buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. 2. Pelanggaran atau overreading, buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif, bahwa kejahatan delik hukum reh delik atau malapers, pelanggaran atau delik undang-undang atau wets delik atau malakuya prohibilita. 2. Menurutnya doktrin ada delik formil dan delik material. Delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis per omissionem komisa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia yaitu berasal dari WPSNI Belanda melalui pasal 75 junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918, berubah menjadi WPSNI selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. WPSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakan pembaharuan KUHP yaitu alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP yaitu kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigating. Metode pembaharuan KUHP: yang pertama, evolusionis, kompromis, dan global. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP yaitu alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya lah kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Teologis, dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya hukuman mati. Dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WPSNI masih berlaku. Dalam WPSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Alasan praktis yaitu dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WPSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan adaptifnya yaitu
Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lain. Cara-cara melakukan pembaruan KUHP yaitu kriminalisasi. Suatu proses pembaruan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, penciptaan delik baru. Pembaruan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada dikritik dari Profesor Umar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 1965 junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Kriminalisasi suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh warga berencana, sifatnya terbatas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, menurut undang-undang ini setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini tidak ada orang-orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.